Jepang. Sebenarnya teman-teman, kehidupan bangsa Indonesia zaman Jepang ini adalah materi yang sudah sebelumnya Bapak sampaikan. Cuman kalau untuk ini lebih detail lagi dan akan Bapak sampaikan sampai dampak dari penjajahan Jepang ini. Nah, materinya adalah, nih alur materinya adalah kehidupan di bidang sosial, kehidupan di bidang ekonomi, kehidupan di bidang budaya, kehidupan di bidang militer, kehidupan di bidang pendidikan, dan dampak pendudukan Jepang. Nah, seperti kita tahu, untuk yang sosial sama ekonomi sudah Bapak sampaikan minggu lalu sama hari Kamis ya. Hari Kamis lalu ya Bapak sampaikan. Nah, untuk hari ini kita finishing aja. Nah, ini silakan dilihat kehidupan sosial rakyat Indonesia zaman Jepang. Nah, untuk yang pertama, oke, sebentar. Ada masalah juga, sebentar ya. Maaf, Bapak itu. Untuk yang pertama, kehidupan sosial rakyat Indonesia pada zaman Jepang adalah yang pertama nih. Yang pertama pada zaman itu Jepang membentuk Tonarigumi, kalau sekarang RT. Kemarin sudah Bapak jelaskan, alasan Jepang membentuk Tonarigumi untuk mengawasi pergerakan rakyat sampai ke tingkat yang paling bawah. Serta mengumpulkan Romusa ya teman-teman ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Jepang melakukan Romusa, mengeluarkan kebijakan yaitu Romusa. Apa itu Romusa teman-teman? Bapak pengen tahu apa itu Romusa? Ya kan? Ayo pendapatnya. Apa itu Romusa? Oh, ada yang tahu? Silakan. Apa itu Romusa? Eh, sama tahu. Ayo, Romusa itu apa? Ayo, ayo, aktif. Ayo, apa itu Romusa? Apa coba teman-teman? Romusa itu apa? Yuk, silakan. Ya, nggak usah malu-malu. Sama Bapak mah nyantai aja. Ya, apa itu Romusa? Kerja paksa bukan Pak yang dilakukan Jepang? Betul. Betul, Nadira. Kerja paksa zaman Jepang. Ya, terima kasih. Ya, kemarin juga Bapak sudah sampaikan, Romusa itu adalah kerja paksa zaman Jepang ya, teman-teman ya, di mana untuk yang laki-lakinya itu tenaganya dimanfaatkan untuk membangun jembatan, membangun bunker atau gua ya, atau markas pertahanan dengan ditempatkan di tempat yang terpencil. Kemudian yang ketiga, kehidupan sosial pada waktu itu eksploitasi perempuan dalam bentuk jugun ianpu atau wanita penghibur, ya. Kemudian Jepang membuka pusat kebudayaan yang bernama Keimin Bunka Shidoso, ya. Kemudian terjadi Jepanisasi, ya. Lalu ada Seikere. Jadi Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi kehidupan sosialnya Jepang membentuk Tonarigumi atau RT ya untuk pengawasan dari atas sampai yang paling bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, Romusa artinya kerja paksa zaman Jepang ya teman-teman ya. Di mana pada waktu itu pemuda kita diambil tenaganya lalu ditempatkan di hutan belantara terpencil dari pemukiman. Ya, jangan jauh jaraknya. Bahkan Bapak sudah menyampaikan Kamis lalu bahwa untuk Romusa ini kerjanya 24 jam nonstop, tidak istirahat, tidak tidur siang, tidak diberi makanan yang layak. Makanan yang dikasih adalah dedak. Teman-teman ada yang tahu nggak dedak itu apa? Apa itu dedak, teman-teman? Ada yang tahu? Apa itu dedak? Yo, silakan. Ada yang tahu nggak? Ya, Adila tahu, Adila. Dedak itu apa, Adila? Apa itu dedak, Adila? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ayo, apa itu dedak? Ya, dedak itu, teman-teman ya, kalau boleh Bapak jujur sama kalian, dedak itu adalah makanan hewan. Ya,
di mana hasil dari penggilingan padi ya, ampasnya tuh. Jadi pemuda atau kerja paksa pada waktu itu disuruh istirahat tapi makanannya dedek, kemudian air minumnya itu air jernih tapi minumnya pakai tangan ya. Nah, habis itu kerja lagi. Oke, lanjut berikutnya ya. Untuk Jepang kemudian melakukan eksploitasi perempuan dalam bentuk jugun ianpu atau wanita penghibur. Betul ya. Jadi pada waktu itu pemuda yang namanya perempuan itu sangat benar-benar ini ya, aduh menderita banget ya teman-teman ya. Dimana setiap ada wanita cantik itu oleh Jepang dijadikan wanita penghibur ya. Kemudian Jepang membentuk pusat kebudayaan yang bernama Keimin Bunkashi Doso ya, yang tujuannya mengawas perkembangan kesenian Indonesia. Lalu terjadi Jepangisasi Indonesia dalam bentuk penggunaan bahasa. Jadi pada zaman Jepang itu segala kebudayaan berbau barat tidak diperbolehkan ya, kecuali kebudayaan Jepang dan kebudayaan Indonesia. Lalu terakhir ada Seikere. Seikere itu apa? Yaitu membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Amiterasu Omikami. Itu kehidupan sosialnya. Lanjut berikutnya kehidupan di bidang ekonomi. Jadi kehidupan di bidang ekonomi kemarin sudah Bapak jelaskan. Yang pertama adalah menerapkan sistem ekonomi perang atau autarki, yaitu segala kegiatan ekonomi bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk kepentingan perang. Rakyat disuruh untuk membuka lahan baru ditanami tanaman pangan. Nah, di mana tanaman pangannya bukan untuk rakyat, tapi untuk tentara Jepang. Lalu ada Undang-Undang 322 tahun 1942 di mana Gunseikan, pemerintahan militer Jepang, mengawasi langsung perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Nah, kemarin Bapak sudah menyampaikan tuh teman-teman ya. Ada tanaman prioritas khusus, ada tanaman tidak khusus. Tanaman yang memiliki prioritas khusus atau tanaman yang memiliki manfaat ekonomi seperti apa? Seperti karet, kemudian kina, dan berikutnya jarak. Jadi karet, kina, dan jarak. Sementara tanaman yang dianggap tidak khusus atau diibaratkan prioritasnya tidak penting itu kopi, kemudian dan teh, serta tembakau. Jadi nanti kalau misalkan di soal ujian Bapak memunculkan itu, apa nama tanaman yang dinilai ekonomis, kalian bisa jawab 3. Ada teh, ekonomis ya. Yang pertama ada kina, kemudian ada karet, dan ada satu lagi itu jarak. Kalau tanaman yang dianggap tidak ekonomis itu ada 3, sama 3 juga. Ada yang pertama itu kopi, ada teh, dan tembakau. Perlu kan ingat itu ya teman-teman ya. Kemudian hasil kekayaan alam di Indonesia berupa hasil tambang, perkebunan, dan hutan itu diangkut ke Jepang. Lalu petani harus menyerahkan sebagian hasil panen, ternak, dan harta miliknya yang lain kepada pemerintah Jepang untuk biaya perang. Oke, Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi kehidupan di bidang ekonomi antara lain yang pertama adalah menerapkan sistem ekonomi perang, yaitu segala kegiatan ekonomi yang umumnya dilakukan untuk kepentingan perang. Yang kedua, rakyat disuruh untuk membuka lahan yang ditanami tanaman pangan, nanti tanamannya untuk Jepang ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, ada undang-undang ya, ada undang-undang mengenai pengawasan terhadap perkebunan teman-teman. Tadi sudah Bapak sampaikan, ada 3 tanaman yang mendapat prioritas khusus, ada 3 tanaman yang tidak mendapat prioritas khusus. Teman-teman masih ingat tanaman apa yang tadi Bapak sebutkan yang memiliki prioritas khusus? Apa aja? Teman-teman masih ingat nggak? Silakan sampaikan pendapatnya. Tanaman yang memiliki prioritas khusus. Apa aja teman-teman? Silakan. Apa nama tanamannya? Tadi sudah Bapak sampaikan. Yo, silakan. Ayo.
Ada yang masih ingat nggak tanaman yang tadi Bapak sampaikan? Silakan. Ayo. Nggak usah malu-malu. Ayo, silakan. Tanaman apa aja yang memiliki prioritas khusus? Ayo, yang tadi Bapak sampaikan. Apa aja tuh? Ada yang berani? Ayo. Nggak usah malu-malu sama Bapak. Ayo. Apa? Kan harus bisa mengeluarkan pendapat ya teman-teman ya. Karena materi sejarah minat ini itu tidak, kalau misalkan kalian ini nggak akan terlalu sulit. Ayo, apa? Teman-teman? Ayo. Ada yang bisa? Nadira, bisa Nadira? Aisyah? Yang lain? Ayo. Oke, masuk. Ya, silakan. Yo, ada yang berani? Ayo, berani dong. Ya, ayo berani. Apa? Tanaman itu apa? Tanaman kerja paksa, Pak. Iya, tanaman yang tadi Bapak sampaikan kan ada tuh, Aisyah. Ada tanaman yang prioritas khusus, yang memiliki nilai ekonomis, dan ada tanaman yang tidak memiliki prioritas khusus. Tadi sudah Bapak sampaikan. Masih ingat nggak, Aisyah? Masih ingat nggak? Gini, Bapak ulang lagi ya. Nih, Bapak ulang lagi nih, teman-teman ya. Tanaman yang mendapat prioritas khusus artinya tanaman yang mendapat prioritas khusus dari Jepang dan memiliki nilai ekonomis menurut Jepang ada 3 nih. Tolong didengar ya. Tolong dicatat juga. Yang pertama nih ada kina, ada karet, dan ada pohon jarak. Pohon jarak itu untuk yang prioritas khusus. Kalau tanaman yang bukan prioritas khusus atau yang dianggap tidak penting, antara lain ada 3. Ada kopi, ya, ada teh, dan tembakau. Nah, itu harus kalian ingat ya. Nah, kemudian badan pengawas dari tanaman itu namanya Sabai Kigyo Kongrikodan. Jadi, kalau ada yang nanya, apa nama badan pengawas perkebunan tersebut? Yaitu Sabai Kigyo Kongrikodan. Tuh, ya. Kemudian, hasil kekayaan alam di Indonesia berupa hasil tambang, perkebunan, dan hutan itu diangkut ke Jepang. Lalu petani harus menyerahkan sebagian hasil panen, ternak, dan hartanya kepada Jepang untuk biaya perang. Pokoknya kalau yang namanya ekonomi perang, segala sesuatu bukan untuk kepentingan rakyat, bukan. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, itu kehidupan di bidang ekonomi. Lanjutannya ya. Nah, lanjutannya teman-teman bisa dilihat ya. Ada pengambil alihan aset-aset pemerintah kolonial Belanda. Dengan kata lain, aset-aset perkebunan, aset-aset perusahaan yang sebelumnya milik pemerintah kolonial Belanda diambil alih. Ya. Kemudian kebijakan moneter dan perdagangan. Nah, jadi pada zaman Jepang, mata uang yang dipakai pada saat itu adalah Gulden ya teman-teman ya, yang dijadikan alat pembayaran resmi. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Untuk lanjutan di bidang kehidupan, di bidang ekonomi, yang pertama adalah pengambil alihan aset-aset pemerintah kolonial Belanda. Maksudnya apa, Pak? Artinya Jepang mengambil aset-aset milik pemerintah kolonial Belanda, baik itu perusahaan, baik itu perkebunan. Tuh. Kemudian kebijakan moneter dan perdagangan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya pada waktu itu Jepang mempergunakan mata uang yang berlaku, yaitu Gulden sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. Baik teman-teman IPS 3, IPS 4, sampai penjelasan ini Bapak kecepatan nggak teman-teman? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, baik. Lanjut ya, berikutnya ya. Untuk yang berikutnya di bidang budaya. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan tuh. Di bidang budaya ada namanya itu Keimin Bunkasidoso yang
berdiri tanggal 1 April 1943. Lembaga ini adalah lembaga untuk mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Lalu ada pembentukan Persafi, yaitu Persatuan Aktris Film Indonesia, yang bertujuan mendorong aktris-aktris untuk bereksperimen mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi Bapak ulang sekali lagi ya. Kehidupan di bidang budaya, di mana satu, Jepang mendirikan Keimin Bunkasidoso, yang kedua mendirikan Persatuan Aktris Film Indonesia, bertujuan mendorong aktris-aktris profesional yang amatir untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan asing ke bahasa Indonesia. Begitu ya. Lanjut berikutnya di bidang militer, teman-teman. Nah, di bidang militer itu ada beberapa organisasi militer, Bapak campur ya, baik militer maupun semi militer ya, teman-teman ya. Yang pertama ada namanya itu Sainendan, itu yang pertama, yaitu Barisan Pemuda. Yang kedua ada Joshi Sainendan, yaitu Barisan Cadangan atau Sainendan Putri. Nah, kemudian ada Bakutai, yaitu Pasukan Berani Mati, teman-teman. Ada Keibodan. Keibodan itu apa? Keibodan itu barisan pembantu polisi. Kalau di Sumatera namanya Bogodan. Kalau di Kalimantan namanya Hokokudan. Kalau di Kalimantan ya. Kemudian ada Hizbullah, barisan semi militer untuk orang Islam. Kemudian ada Heiho. Heiho itu apa? Barisan pembantu prajurit. Nah, lalu ada Jawa Sentotai, yaitu Barisan Benteng Perjuangan Jawa. Bapak ulang sekali lagi ya. Kehidupan militer antara lain ada beberapa organisasi militer maupun semi militer. Yang pertama ada Sainendan, yaitu Barisan Pemuda. Joshi Sainendan alias Barisan Cadangan atau Sainendan Putri. Bakutotai, yaitu Pasukan Berani Mati. Kemudian ada Keibodan, Barisan Pembantu Polisi. Kalau di Sumatera namanya Bogodan, kalau di Kalimantan namanya Hokokudan. Ada Hizbullah. Hizbullah itu adalah barisan semi militer untuk orang Islam. Ada Heiho, yaitu barisan pembantu prajurit Jepang. Lalu ada Jawa Sentotai, yaitu Barisan Benteng Perjuangan Jawa. Baik. Ini untuk kehidupan militer. Nah, teman-teman silakan dilihat untuk di bidang pendidikan. Kehidupan di bidang pendidikan ada beberapa item yang Bapak sampaikan. Yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar. Lalu dibuka berbagai jenjang sekolah dan sekolah kejuruan. Terdapat pada masa Jepang antara lain ada sekolah rakyat 6 tahun, nama lainnya adalah Kokumin Gakko. Lalu sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun. Lalu Jepang juga membentuk sekolah guru. Nah, sekolah guru 2 tahun namanya Soto Shihan Gakko. Sekolah guru 4 tahun Chuto Shihan Gakko, dan ada sekolah guru 6 tahun namanya Koto Shihan Gakko. Tuh ya, Bapak ulang ya sekali lagi. Kehidupan bidang pendidikan yang pertama antara lain bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibuka berbagai jenjang sekolah, juga sekolah kejuruan, teman-teman. Lalu terdapat sekolah pada masa Jepang, yaitu sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin Gakko. Sekolah menengah 3 tahun. Sekolah menengah tinggi 3 tahun. Lalu ada sekolah guru antara lain yaitu guru 2 tahun Soto Shihan Gakko dan sekolah guru 4 tahun Chuto Shihan Gakko.
Dan sekolah guru 6 tahun adalah Koto Shihan Gakko. Nah, itu ya teman-teman untuk kehidupan di bidang pendidikan. Lalu ada dampak di bidang sosial ya teman-teman ya. Nah, di bidang sosial teman-teman bisa dilihat ada beberapa item. Yang pertama yaitu kinrohoshi. Ya, kerja bakti ya dalam bahasa kita teman-teman. Kerja bakti secara bersama-sama di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya sikap keyakinan atau kesadaran yang sangat tinggi mengenai harga diri kita sendiri. Ya, jadi Jepang mengajarkan kita pentingnya menjaga harga diri. Harga diri kalau udah diinjak-injak ya kita bereaksi gitu. Kemudian rasa nasionalisme ya teman-teman ya. Jadi di balik galaknya Jepang ya teman-teman ya, ternyata mereka mengajarkan kita apa itu nasionalisme. Tuh, seperti itu. Kemudian lanjut lagi di mana pada waktu itu di bidang sosial banyak terjadi kegiatan kriminal antara pemerkosaan dan perampokan. Lalu adanya pembatasan dan pengawasan pers yang sangat ketat sehingga tidak terdapat pers yang bersifat independen. Lalu terjadinya kegiatan Romusa yang mengakibatkan rakyat hidup sengsara dan miskin. Ya, jadi Bapak ulang sekali lagi, dampak di bidang sosial antara lain yang pertama adalah berkembangnya kinrohoshi, ya dalam bahasa kita namanya kerja bakti. Ya, kedua, tumbuhnya sikap atau keyakinan kesadaran yang tinggi mengenai harga diri bangsa kita. Lalu meningkatnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia, di mana nantinya ada sikap persatuan dan kesatuan. Lalu banyaknya terjadi kegiatan kriminal seperti perampokan, ya teman-teman ya, pemerkosaan dan lain-lain, teman-teman. Lalu ada pembatasan dan pengawasan pers yang sangat ketat, sehingga pers tidak independen. Lalu ada kegiatan Romusa yang mengakibatkan rakyat hidup sengsara. Begitu ya teman-teman ya di bidang sosial. Lanjut berikutnya di bidang ekonomi. Dampak di bidang ekonomi antara lain koperasi untuk kepentingan rakyat. Ya, didirikannya koperasi untuk kepentingan rakyat. Kemudian diperkenalkannya sistem baru dalam bertani, yaitu line system, di mana memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga akan meningkatkan kapasitas produksi, teman-teman. Lalu kegiatan ekonomi hanya untuk perang, tadi sudah Bapak sampaikan. Lalu seluruh sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk kegiatan perang Jepang. Itu untuk sumber kegiatan. Nah, kemudian Jepang menerapkan sistem ekonomi yang ketat dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Wah, Jepang memberikan sebuah aturan di mana aturannya saklek banget untuk kepentingan mereka juga, tapi kalau ada yang melanggar, sanksinya cukup berat. Lalu pemerintah Jepang melakukan eksploitasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Ya, jadi Bapak ulang sekali lagi, dampak bidang ekonomi yang pertama adalah didirikannya koperasi, diperkenalkannya sistem baru dalam bertani, kemudian adanya kegiatan ekonomi untuk kepentingan perang, lalu seluruh sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk kegiatan perang. Lalu Jepang menerapkan sistem ekonomi yang sangat ketat, terdapat sanksi bagi yang melanggarnya, teman-teman. Ya. Kemudian pemerintah Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Baik, itu ya untuk dampak ekonomi. Nah, kemudian lanjut berikutnya, nih ada dampak bidang budaya. Tadi sudah Bapak sampaikan juga
Pemaksaan di mana kita melakukan sebuah penghormatan kepada kaisar atau Tenno yang dipercaya sebagai keturunan Dewa Matahari. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita wajib melakukan seikerei. Tadi sudah Bapak sampaikan, membungkukkan badan setengah, ya, membungkukkan badan setengah, ya, bukan setengah badan, ya, untuk menghormati kaisar yang dianggap keturunan Dewa Matahari, Amiterasu Omikami, ya. Tuh. Baik, untuk di bidang militer, banyak terjadi pelanggaran HAM karena hukuman yang keras bagi yang melanggar aturan. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara kehidupan sehari-hari, adanya kita ditempeleng, ya teman-teman ya, adanya kita ditoyorin, tuh itu dari Jepang teman-teman. Kepala kita ditoyorin kayak gini, itu kan nggak boleh. Itu dari Jepang teman-teman. Kita salah, digampar dikit, ya itu dari Jepang. Orang, ya, sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya, ada sesuatu dulu sebentar ya. Oke, mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Oke, nyampe mana teman-teman? Tadi yang Bapak sampaikan nyampe mana ya? Ada yang masih ingat? Nyampe mana? Mohon maaf ya kalau ada gangguan. Nyampe mana ya? Yang kata membungkukkan badan ya, Pak? Ya, membungkukkan badan, betul. Jadi kita membungkukkan badan ke arah matahari terbit, di mana sebagai bentuk penghormatan terhadap kaisar. Nih, teman-teman ya. Kalau kalian lihat pertandingan sepak bola tiap negara, kenapa tangannya kayak gini? Ya, tangannya kayak gini kan? Itu sebagai bentuk raca nasionalisme. Kenapa kita kalau ke bendera kayak gini? Ya, menghormatkan tangan kita kan? Itu dari mana? Dari Jepang, teman-teman. Terus ketika kalian mendengarkan lagu mengheningkan cipta ya. Kenapa badan kita ke bawah? Ya itu dari Jepang, teman-teman. Jadi selain Jepang memberikan tindakan keras terhadap kita, penjajahan yang luar biasa, tapi ada hikmahnya. Ya, mungkin dalam bahasa kita nyinyirnya, nggak enak Pak, kalau dijajah. Ya iya, emang nggak enak teman-teman. Nah, sekarang Bapak nanya nih, maaf ya, kita OT dulu. Teman-teman, percaya nggak Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun? Percaya nggak? Percaya. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana teman-teman? Percaya nggak Indonesia dijajah 3,5 tahun? Ya? Nggak percaya, Pak. Sebenarnya gini teman-teman.
Itu yang disampaikan oleh Soekarno, teman-teman, bahwa bangsa kita dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Soekarno menilai bahwa kedatangan bangsa Belanda itu titik tolak kita dijajah. Sebenarnya teman-teman, kalau meminjam istilah Profesor Anhar Gonggong, Profesor Taufik Abdullah, bahwa Indonesia secara resmi dijajah oleh Belanda, yaitu wilayah terakhir yang dikuasai oleh Belanda. Apa? Aceh di tahun 1912. Itu baru kita dijajah. Namanya kita dijajah artinya seluruh wilayah terkuasai. Memang kalau dalam sistem kita ini, tapi kalau secara wilayah itu baru 1912 kita baru dijajah. Nah, sebenarnya Pak, kalau yang sistem tanam paksa bagaimana? Itu eksploitasi. Eksploitasi. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita berbicara kenapa kok Soekarno bilang seperti itu? Karena Soekarno ingin membangkitkan rasa nasionalisme kita. Bahwa kita harus sadar bahwa kita dijajah 3,5 abad. Waktunya kita bangkit dan melakukan perlawanan, kita harus merdeka. Itu Soekarno, teman-teman. Makanya banyak yang bilang Soekarno adalah the founding father, ya, bapak perjuangan bangsa kita. Bahkan namanya pernah ada di daerah Afrika dan lain-lain. Saking menghormatinya beliau. Nah, kalau kalian ingat seorang Nikita Khrushchev, ya, seorang Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet yang dianggap pemimpin yang bengis, sama Soekarno tunduk, teman-teman. Kenapa? Ada sebuah cerita. Jadi pada waktu itu Soekarno sedang melakukan kunjungan ke Uni Soviet. Beliau menemukan makam Imam Bukhari itu kurang layak. Akhirnya bilang ke Nikita Khrushchev, ini tokoh besar, tokoh dalam Islam, kok seperti ini? Kalau Anda tidak sanggup untuk merawatnya, biarkan ini makam kami bawa ke Indonesia. Soekarno bahasa datar tapi pedas ya teman-teman. Sementara kita tahu Nikita Khrushchev itu merupakan yang sangat sadis pada waktu itu. Akhirnya apa? Tuh ya, gara-gara diomongin Soekarno, udah begitu datang lagi, tuh makam sudah dibersihin. Wah, tuh Nikita Khrushchev tuh. Ya teman-teman ya, oleh Soekarno aja bisa tunduk tuh ya, luar biasa. Baik, yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini dampak militer ya. Di bidang militer, ingat, Bapak ulang sekali lagi, banyak terjadi pelanggaran HAM. Jepang melakukan tindakan keras apapun itu. Teman-teman, kalau dulu Bapak seumuran kalian ya, dulu waktu SMA ketika Bapak salah, itu push up, sit up, bending, itu hal yang biasa. Ya, karena dulu Bapak waktu sekolah bukan di Bekasi, di Bandung. Di mana sekolahnya militer. Udah. Itu ya, itu zaman dulu. Oke, udah jadi curhat juga tuh ujung-ujungnya. Oke, lanjut berikutnya ya teman-teman ya, di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ada beberapa dampak. Yang pertama adalah kurikulum Jepang. Nah, teman-teman, kurikulum Jepang namanya Nippon sentris. Artinya kurikulum orientasinya ke Jepang, teman-teman. Lalu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Diperkenalkannya kegiatan upacara. Mungkin kalau zaman Bapak dulu, teman-teman ya, kalau Senin itu menaikkan bendera, hari Sabtunya penurunan bendera, teman-teman. Biasanya sore hari. Tuh. Nah, kemudian mendirikan beberapa tingkatan sekolah. Ada sekolah dasar 6 tahun, SMP 9 tahun. Ya, SMP 9 tahun ya, teman-teman ya. Sekarang mau bisa 2 tahun. Ada SMA. No, ya, teman-teman ya. Jadi Bapak ulang, dampak di bidang pendidikan yang pertama adalah zaman Jepang ada istilah kurikulum namanya Nippon sentris atau kurikulum gaya Jepang. Lalu penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa pengantar dalam pendidikan.
Kemudian diperkenalkannya kegiatan upacara. Nah, teman-teman ya, yang tadi sudah Bapak sampaikan, hari Senin untuk menaikkan bendera, hari Sabtu untuk penurunan bendera. Lalu mendirikan beberapa tingkatan sekolah, yaitu sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 9 tahun, SMA juga 3 tahun. Ya, itu dampak di bidang pendidikan. Lanjutan di bidang pendidikan lagi, menurunnya jumlah sekolah. Ini negatifnya ya teman-teman ya. Sebelum kedatangan Jepang, itu jumlah sekolah 21.500. Setelah Jepang datang, cuman 13.500. Lalu ada menurunnya jumlah murid karena kebijakan Jepang ya. Jadi jumlah murid yang semula banyak jadi berkurang 30%. Lalu ada menurunnya guru sebesar 35%. Dan guru yang SMP yang masih aktif hanya 5%. Dan pada zaman Jepang angka buta huruf meningkat tinggi ya. Dan jumlah sekolah turun. Jadi Bapak ulang sekali lagi, lanjutan di bidang pendidikan antara lain jumlah sekolah pada zaman Jepang itu menurun dari semula 21.500 jadi 13.500. Menurunnya jumlah murid yang semula banyak berkurang 30%. Menurunnya jumlah guru SD 35% dari guru SMP. Nah, dan guru SMP yang masih aktif ada 5%. Lalu buta huruf pada zaman Jepang meningkat tajam. Ya, teman-teman ya, itu materi hari ini yang Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, Bapak janji tadi ingin ini dulu ya, absen dulu. Barangkali ada yang belum di absen. Baik, Bapak mulai dari IPS 3 dulu ya. Agustin ada? Agustin Alisa. izin, Pak. Agustin izin, siap. Alisa Putri hadir? Andika hadir nggak Andika? Hadir, Pak. Azhar Sabiri hadir? Hadir, Azhar Pak, hadir. Oke. Kalisa Humaira hadir nggak? Kalisa Humaira. Kalista Fahira Amin. Ada kabar nggak teman-teman? Dimas Satrio. Hadir, Pak. Siap. Kemudian Eriko, hadir nggak Eriko? Hadir, Pak. Jason hadir nggak Jason? Oh, Jason ada ya. Oke. Apa kabar Jason? Jason, apa kabar? Nah, Jason ada ya. Kemudian Arya Jati, ada nggak Arya Jati? Nggak ada. A2. Arsyan Fari. Oke, baik. Hadir, Pak. Ya, Fahri Akbar. Hadir, Pak. Naila. Naila apa nih? Izin atau apa nih, teman-teman? Rashad. Rashad juga nggak hadir nih. Rizla dia udah. Ruben. Ruben ada Ruben? Hadir, Pak. Ada, Pak. Oke, Ruben. Siap. Cynthia. Wah, Cynthia kemana nih? Suryanata. Nggak ada juga. Safina tadi sudah. Wan. Hadir, Pak, hadir. Zahra. Hadir, Pak. Untuk IPS 3 dari 34 siswa yang masuk. Pak. Rasyad Iqbal hadir, Pak. Rasyad udah siap Rasyad. Oke, bentar. 1, 2, 3, 4, 6. Dari 34 yang hadir 28, yang izin 6. Agustin, Kalista Fahira Amin, Arya Jati, Naila, Cynthia, dan Suryanata. Itu untuk IPS 3 ya. IPS 4. Oke, Bapak absen lagi ya. Yang Adila Ane udah, Adinda tadi sakit. Agra, ada Agra. Hadir nggak Agra? Ya, Agra nggak ada nih. Aisyah udah ya tadi. Oke, Anindia hadir nggak Anindia? Hadir, Pak. Arsyan Bayu. Wah, Arsyan Bayu Raono nih. Aurelia apa nih? Izin apa sakit ya? Damania.
Hadir, Pak. Iya. Dimas Aji Rapi. Hadir, Pak. Fadil Nanda. Hadir, Pak. Fadilah Pala. Ada, Pak. Fatih hadir nggak Fatih? Hadir, Pak. Gevi, ada Gevi? Wah, Gevira kemana nih? Ya, Gevira nggak ada nih. Oke, Malika hadir nggak Malika? Wah, Malika nggak ada nih. Lewat dulu ah. Muhammad Zidan. Hadir, Pak. Iya, siap. Arya Pradipta. Hadir, Pak. Farhan Chandra. Raono. Wah, nih. Krisna. Oke. Radanti, ada nggak Radanti? Hadir, Pak. Nadira Salsabila hadir. Iya, Nadira. Oke, sudah. Bapak Rai. Aurel hadir, Pak. Aurelia, udah siap. Aurelia udah hadir. Rai Saban ada, Rai Saban. Rai. Ada, Pak. Rai Hanisa, hadir nggak nih? Hadir, Pak. Ya. Raisa Putih. Hadir, Pak. Revido. Revido Raono nih. Baik, Bapak rekap dulu ya sebelum Bapak tutup nih. Untuk IPS 4 dari 29 yang tidak hadir 1, Adinda sakit. Arsyan nggak ada. Gevira juga nggak ada. 3 tuh. Farhan Chandra juga nggak ada kabar. 4. Kemudian Revido juga nggak ada, 5. Jadi 24 yang hadir, 5 orang yang nggak masuk. Baik, itu aja mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak kurang berkenan. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Iya, pamit dulu ya.